Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Ses berharap adik-adik dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pagi ini kita akan kembali beribadah di ibadah minggu persekutuan teruna. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas kasih, karunia, dan berkat serta anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, pada pagi hari ini
kami akan memulai ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Engkau mau pimpin ibadah ini Bapa, awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau juga menyertai hati dan pikiran kami Bapa, biarlah firman yang akan disampaikan nanti bisa kami dengar dengan baik, kami cerna, dan kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi anak-anak yang patuh kepadamu. Terima kasih Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Bapa di surga. Amin. Yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambu 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita dalam Persekutuan Teruna, dalam ibadah Persekutuan Teruna di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, baiklah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap berkat karunia. Kau mengizinkan kami untuk bersekutu di tempat kami masing-masing dalam rangkaian kegiatan online ibadah Persekutuan Teruna ini, Bapa. Bimbinglah ibadah ini dari awal hingga akhir, dan biarkanlah firman-Mu nyerap dalam diri kami dan memperbaiki diri kami untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Inilah doa pengungkapan syukur kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, dalam pembacaan firman kita di pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya pertama hingga 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah adik-adik, dalam baca firman kita, sang penulis yaitu Rasul Paulus ingin menegur kita, ingin menyampaikan firman-Nya, yang dimana firman ini dituju untuk jemaat di Korintus. Yang dijelaskan bahwa jemaat di Korintus merupakan jemaat yang cukup kaya akan dalam hal materi dibandingkan dengan jemaat di Makedonia. Maka dari itu Paulus ingin membandingkan kedua kota ini, yaitu Korintus dengan Makedonia. Bagaimana sih jemaat di Makedonia? Jemaat di Makedonia merupakan jemaat yang tidak sekaya dengan jemaat di Korintus, melainkan mereka mempunyai kekayaan yang lain yang berbeda dengan jemaat di Korintus, yaitu kekayaan dalam hal kasih, ketulusan, dan komitmen. Mereka sebagai seorang pelayan, mereka berkomitmen untuk berpelayanan dengan ketulusan hati, dengan setia, dengan tulus hati. Berbeda dengan jemaat di Korintus yang mereka merupakan jemaat-jemaat yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Mereka hanya berfokus dalam berdagang, karena jemaat di Korintus merupakan kota perdagangan, pusat perdagangan, sehingga tidak heran bahwa mereka juga kaya dalam hal materi karena mereka berdagang. Sedangkan jemaat di Makedonia lebih fokus dalam hal pelayanan, mengikuti perintah Tuhan, dan tulus dalam melayani. Itu perbedaannya. Maka dari itu Paulus ingin memberikan contoh kepada jemaat di Korintus agar mereka mencontoh jemaat di Makedonia. Untuk masa sekarang, adik-adik kiranya bisa menjadi contoh untuk orang lain dalam hal pelayanan, dengan tingkah laku adik-adik mencerminkan adik-adik itu teruna-teruna Kristus, jemaat-jemaat Kristus yang merupakan sebagai seorang Kristen. Kita tuh harus bisa menjadi contoh buat orang lain, harus bisa menjadi panutan buat orang lain, tidak sekedar dengan perkataan saja, melainkan juga dengan tindakan adik-adik. Di sini Korintus mencontoh jemaat di Makedonia. Makedonia menjadi contoh role model buat jemaat-jemaat di Korintus. Begitu juga dengan diri kita, kiranya bisa menjadi contoh buat orang lain. Dalam hal kecil saja, mungkin adik-adik bisa menjadi contoh, yang sebagai abang bisa menjadi contoh buat adiknya, dan adiknya mungkin bisa sebagai contoh juga untuk abangnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang lebih muda bisa menjadi contoh buat yang lebih tua. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa yang tua juga bisa menjadi contoh buat yang lebih muda. Tidak selamanya memang yang tua itu bisa menjadi panutan. Mungkin yang tua juga bisa mencontoh yang lebih muda. Mungkin yang adik-adik, mungkin yang sudah SMA bisa mencontoh adik-adiknya yang SMP, mungkin adik tingkatnya bahwa mereka tuh mungkin rajin belajar. Dia juga dapat tuh mungkin adik tingkatnya, adik-adik lihat bisa berprestasi di sekolahnya. Jadi kalian yang kakak-kakak tingkat terpacu untuk
mau juga berprestasi di sekolah. Tidak salah bahwa kalian mencontoh orang lain ya, contoh yang baik-baiknya, jangan contoh yang buruk-buruknya, contoh yang baik-baiknya, bahwa dia tuh aktif berpelayanan, mungkin aktif dalam sekolah studinya, berprestasi terus. Mungkin kalian juga bisa menjadi contoh untuk orang tua adik-adik. Mungkin orang tua adik-adik ada yang misalnya malas ke gereja orang tuanya, ya adik-adik lah rajin ke gereja, mengajak orang tuanya ke gereja. Ayo kenapa kita ke gereja, udah lama nih semenjak covid nggak pernah ke gereja, yuk ke gereja. Ayo ke gereja bareng-bareng keluarga, pakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer di tasnya untuk berjaga-jaga, pakai masker atau mungkin face shield untuk ya meskipun ke gereja ya tetap menjaga protokol kesehatan. Kakak selalu setiap minggu selalu datang ke gereja dan puji Tuhan banyak jemaat-jemaat yang menjaga kesehatannya, menjaga protokol kesehatan, memakai masker, membawa hand sanitizer. Di gereja juga disediakan untuk di pintu keluarnya, mungkin ada adik-adik bisa menggunakannya, sehingga mungkin adik-adik yang rindu bersekutu, rindu beribadah bisa ke gereja juga, tidak menutup kemungkinan. Mungkin dalam lingkungan keluarga, mungkin lingkungan sosialnya adik-adik, mungkin setiap pagi membersihkan halaman rumahnya, dilihat tetangga, wah rajin banget ya anaknya ini ya bisa menjadi contoh buat orang lain kan, bisa menjadi panutan juga buat orang lain. Dalam menjadi contoh itu juga bukan sekedar 1 hari 2 hari, maka adik-adik harus bisa berkomitmen dalam hal tersebut agar terus dapat berangsur-angsur setiap hari menjadi rutinitas adik-adik untuk melakukan hal-hal baik adik-adik. Sebagai teruna-teruna Kristen, baiklah kita meniru juga Allah dalam pelayanannya, yang dimana dia melayani kita umat manusia dengan ketulusan hati, tidak setengah-setengah. Dalam setiap khotbah hari Minggu dikatakan bahwa kita sebagai pelayan harus memberikan dengan sepenuh hati, harus sempurna, harus perfect istilahnya, harus ya hal yang terbaik dalam diri kita haruslah diberi. Dalam Alkitab mengatakan bahwa jemaat di Makedonia mereka memberikan dengan ketulusan hati, memberikan lebih banyak, bahkan melebihi yang diharapkan, karena jemaat Makedonia bisa dikatakan jemaat yang tidak mampu, namun mereka dengan ketidakmampuan mereka memberi. Berarti apa yang mereka miliki, misalnya mereka memiliki 2, mereka memberikan semuanya. Apa yang mereka miliki itu yang mereka berikan. Jangan yang tidak kita miliki itu yang kita berikan, sehingga hasilnya setengah-setengah. Mungkin ada adik yang bisa bernyanyi, mungkin ya berpelayanan sebagai kantoria, mungkin nanti di kedepannya atau dalam ibadah live streaming ini adik-adik yang memandu lagu, bernyanyi, yang main gitar mungkin diiringi dengan gitarnya. Berpelayanan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak setengah-setengah, karena apa yang kelebihan dalam diri kita tunjukkanlah talenta kita tersebut, agar talenta kita tersebut tidak istilahnya tidak terkubur begitu saja, tidak terlihat dalam perpelayanan kita. Kiranya adik-adik dalam masa pandemik ini bisa menjadi contoh buat orang-orang lain, meskipun kita ya jarang bertemu secara hubungan sosial, tidak sering bertatap muka, namun dalam perpelayanan baiklah adik-adik menunjukkan dirinya, siapa dirinya sesungguhnya dalam perpelayanan, sehingga kakak lain yang lain juga melihat, wah luar biasa ya adik ini mau berpelayanan meskipun dalam masa pandemi ini. Demikian firman kita pada pagi hari ini, kiranya adik-adik dapat mengambil hikmahnya, bisa menjadi panutan buat orang-orang lain. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu atas segala nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Engkau selalu melindungi bangsa dan negara kami ini agar terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak negara kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Jokowi dan wakilnya, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam kegiatan memimpin negara kami ini menjadi negara yang lebih baik dan lebih makmur. Ya Bapak, kami juga berdoa pada kondisi sekarang ini yang sedang COVID, kiranya Engkau memberkati di seluruh dunia agar terbebas dari COVID dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja, kiranya Engkau selalu memberkati pelayanmu agar mereka dapat melayani gereja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, menyambung doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk adik-adik kami Bapa dalam proses belajar mereka yang sampai saat ini masih melakukan proses belajar daring. Engkau menyertai mereka Bapa, biarpun dalam keadaan belajar daring mereka tetap sehat dan selalu bisa belajar dengan sebaik mungkin. Engkau juga mau memberkati para orang tua Bapa
yang sebagian mungkin masih melakukan pekerjaan dari rumah dan sebagian lagi sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Memberikan mereka kesehatan yang terbaik Bapa agar dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, juga kemurahan hati-Mu, sehingga sampai saat ini kami masih dapat mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar dapat digunakan dengan baik, untuk keperluan gereja dan juga untuk ke depannya. Inilah doa kami, haleluya, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa, sungguh luar biasa kuasa-Mu, membimbing kami dalam ibadah persekutuan teruna ini, dan biarkanlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat meresap dalam diri kami, dan kami sebagai teruna-teruna Kristen bisa menjadi contoh layaknya seperti jemaat-jemaat di Makedonia yang menjadi contoh buat jemaat-jemaat di Korintus, dan biarkanlah kami bisa menjadi contoh buat orang-orang lain yang membutuhkannya Bapa. Kami sebagai teruna Kristen ingin bermanfaat buat orang lain Bapa, baik dalam perkataan kami dan tindakan kami, baik dalam hubungan sosial, keluarga maupun orang-orang lain Bapa. Biarkanlah kami sebagai hamba-Mu dapat melayani-Mu dengan ketulusan hati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin.